Adiwiyata Nasional. Mari kita wawancarai Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Sujoto SPD MMPD. Selamat pagi Pak Sujoto. Selamat pagi. Perkenankan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pertama, apa itu yang dimaksud dengan Sekolah Adiwiyata Mandiri? Anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kami akan memberikan penjelasan secara singkat tentang Sekolah Adiwiyata dulu. Sekolah Adiwiyata itu pengertiannya adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Artinya sekolah yang mempunyai kepedulian terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Jadi di dalam program kerja di sekolah ini, di sekolah kita SMA Negeri 2 Sumbang itu mempunyai program kerja, yaitu untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri, karena pada tahun 2018 akhir ya, sekolah SMP Negeri 2 Sumbang itu sudah menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional, sehingga program kerjanya kita intensifkan untuk menuju Sekolah Adiwiyata Mandiri. Artinya baik dalam pelaksanaan pembelajaran, kemudian kegiatan pembiasaan dari anak itu, termasuk warga sekolah, bapak dan ibu guru, tenaga kependidikan, bahkan orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat kita libatkan untuk melaksanakan implementasi menjadi sekolah yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Pembelajarannya diarahkan juga diintegrasikan, itu dikaitkan dengan pemeliharaan lingkungan. Contohnya ada pemeliharaan sampah, pengelolaan sampah yang baik, anak menjaga kebersihan, kemudian ada pemilahan sampah, ada sampah organik, sampah anorganik, yaitu berupa plastik. Barangkali bekas bungkus jajan itu, anak-anak itu nanti dipilah, bahkan dikelola. Yang sampah plastik nanti bisa dikelola tersendiri, kemudian kita bisa dibuat kerajinan tangan untuk proyek kegiatan pembelajaran. Kemudian yang sampah berupa organik dari tumbuh-tumbuhan itu, asalnya dari tumbuh-tumbuhan itu bisa dijadikan kompos, itu salah satunya. Dan juga pembelajarannya memanfaatkan lingkungan, seperti kegiatan pembelajaran IPA memanfaatkan seperti mempelajari ke ekosistem yang ada di kolam di sekolah kita. Kemudian kegiatan pembelajaran seperti bagaimana cara menanam tumbuh-tumbuhan seperti tumbuhan hias ini, yang supaya menjadi tumbuhan yang baik, bagus, bisa dimanfaatkan untuk keindahan sekolah. Kemudian juga pemanfaatan kebun buah-buahan seperti pepaya, ada kebun di belakang itu, ada kebun kelapa, ada kebun sayur, itu juga dihidupkan dengan melibatkan anak. Apa yang menjadi kendala untuk terwujudnya Sekolah Adiwiyata Mandiri? Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus, anakku, bahwa kendala yang dihadapi oleh sekolah kita dalam mewujudkan Sekolah Adiwiyata Mandiri ini banyak sekali ternyata, terutama ini kegiatan-kegiatan pembiasaan anak di masa pandemi. Jadi kita sudah pada awal tahun 2019 sebelum terjadinya COVID, kita sudah melaksanakan kegiatan Adiwiyata ini dengan lancar ya, seperti kegiatan anak dalam pembelajaran yang diintegrasikan ke pembelajaran peduli lingkungan yang diintegrasikan pada pembelajaran, itu bisa kita laksanakan dengan lancar. Kegiatan pembiasaan, kebersihan, misalnya kegiatan Jumat bersih bisa berjalan lancar. Kemudian kebersihan di lingkungan kelas, pemilahan sampah, ya, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, itu bisa berjalan lancar. Tetapi setelah masa pandemi, kegiatan yang terpaksa harus dilaksanakan BDR ini
banyak terjadi kendala anak tuh bahwa nah kendala-kendala itu kegiatan yang biasanya pembiasaan itu bisa berjalan lancar, langsung ada pandemi, anak tidak boleh masuk sekolah. Nah, semua kegiatan jadi pembiasaan itu menjadi tidak lancar lagi. Itu antara lain. Jadi untuk mengatasi kendala itu bagaimana? Oh ya, nah ini yang penting ya, yang penting sekali untuk mengatasi kendala itu. Jadi kegiatan pelaksanaan adiwiyata ini seperti pembelajaran yang mula-mula dilaksanakan di kelas ya. Sekarang harus dilaksanakan PJJ atau belajar dari rumah. Nah ini jadi dari sekolah, kepala sekolah dan juga tim adiwiyata khususnya untuk kepala sekolah ini memberi surat edaran kepada orang tua dan siswa, yaitu pembelajaran dilaksanakan di rumah dengan mengintegrasikan kegiatan adiwiyata di rumah. Jadi seperti pembiasaan pemilihan sampah, kegiatan pemilihan sampah itu dilaksanakan antara orang tua dan anak, dilaksanakan di rumah. Ya, misalnya memisahkan antara sampah plastik dan sampah organik. Yang sampah organik nanti ditimbun di tanah gitu ya. Setelah ditimbun tanah mungkin 1 bulan bisa dijadikan humus, bisa dimasukkan di pot untuk menanam tanaman ya, sayur misalnya. Itu pun menjadi tugas yang harus dipotret oleh anak itu, kemudian dilaporkan kepada Bapak Ibu guru. Kemudian pemilihan sampah plastik, sampah yang terutama botol itu nanti bisa diberi tugas melalui kegiatan proyek ya, proyek penugasan menjadi kerajinan ya, hubungannya dengan salah satunya dengan prakarya, jadi kerajinan tangan ya. Kerajinan tangan nanti bisa diperlihatkan atau fotonya di etalase ya, kerajinan tangan hasil dari limbah plastik itu. Kemudian untuk pelaksanaan berkebun ya, anak berkebun bersama orang tua ya, berkebun di rumahnya. Nanti kegiatannya dipotret, kemudian dokumentasi ya kegiatan anak seperti itu. Nah sekarang setelah belajar di sekolah lagi 50%, jadi kegiatan pembiasaan bisa dilaksanakan seperti Jumat bersih, integrasi mata pelajaran dengan kepedulian terhadap lingkungan bisa dilaksanakan kembali. Dan kami sudah mengajukan dari hasil laporan tahun 2019-2020 sudah dilaporkan untuk menjadi sekolah adiwiyata mandiri diusulkan, tapi masih belum berhasil. Ini kita berusaha lagi ya, berusaha lagi sampai berhasil. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita berhasil melaksanakan atau mengajukan lagi untuk menerima penghargaan menjadi sekolah adiwiyata mandiri gitu. Nah ini termasuk penjelasan dari kepala sekolah. Semoga kami dapat selalu mendukung untuk tercapainya sekolah adiwiyata nasional. Ya terima kasih ya, semoga sukses ya untuk kita sekolah kita. Ya.